Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Yudi KKGG. Oke teman-teman, malam hari ini saya kedatangan ini ya, Bedeluk dengan keluhan tarikannya berat dan tidak nyaman ya kalau dipakai. Nah, konsumen ini bilang ke saya ya teman-teman, jadi tarikannya berat dan begitu dibuat boncengan ini tambah berat dan tambah ngereng ya motornya. Nah, ini kita penasaran di bagian CVT. Kalau masalah suara ini biasa saja ya, tidak ada yang mencurigakan. Nah, ini akan saya hidupkan sepeda motornya. Nah, ini akan saya tutup kembali ya, supaya tidak bising dikarenakan angin dari filter. Nah, masalah bunyi tidak ada yang mencurigakan ya di bagian CVT ya teman-teman ya. Nah, tetapi saya curiga di bagian CVT dikarenakan ini tadi saya coba buat jalan ya. Ini seperti di bagian CVT ini teman-teman yang berat, dia tuh seperti bergetar ya. Jadi angkatan awal itu bergetar dek. Nah, seperti itu kalau buat tarikan awal dan tenaganya berat sekali. Oke, ini saya matikan. Dan motor ini pemakaian emak-emak ya teman-teman ya, alias ibu-ibu. Jadi jarang diservis teman-teman ya. Nah, oke, tidak perlu berlama-lama, akan kita cek di bagian CVT-nya apa yang terjadi ya teman-teman ya. Oke, simak terus di videonya yuk. Oke teman-teman, setelah kita bongkar ya di bagian CVT-nya, ini puli belakangnya ini akan saya lepas. Nah, jadi kelihatan ya, ini di bagian prodonya ini tidak ada ya prodonya ya. Ini bukan aus, prodonya ini yang jelas ini lepas ya teman-teman ya. Nah, akan saya putar. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini prodonya ini ketiga-tiganya ini lepas ya teman-teman ya. Oke, lepas. Dan ini, nah ini terlihat termakan. Nah, ini hitam. Oke, hitam goresan ya ini teman-teman ya. Jadi dia ini ya mengikat di sini, ini yang ujung bagian ininya ini. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ini pemakaian emak-emak. Nah, ini penyebabnya ini biasanya dari sering melakukan pengereman ya, pengereman di bagian rem belakang ketika motor dibuat jalan teman-teman. Nah, jadi ketika motor dibuat jalan itu jangan teman-teman mengerem ya. Nah, ini biasanya selalu mengerem. Biasa kalau emak-emak ibu-ibu itu ya, kalau naik motor biasanya rem belakangnya ini sambil direm ya teman-teman ya. Jadi yang mengakibatkan prodonya ini lepas ya teman-teman ya. Nah, yang saya heran itu di bagian ruangan pambel ini tidak ada sama sekali bekas prodo ya, atau ancuran prodo. Nah, yang jelas prodonya itu jadi debu seperti ini ya teman-teman ya. Ini kita lihat ya, tidak ada. Di bagian ini juga ini tidak ada teman-teman ya, cuman adanya debu-debu. Nah, ini debunya ini tebel. Nah, kemungkinan dia ini ya hancur jadi debu, makanya kita melihat ini kayak tidak masuk akal ya, kok tidak ada gitu ya prodonya di sini, alias lepasan prodonya ini. Nah, kita akan cek yang lainnya. Nah, ini panbelnya sudah seperti ini ya, ini mau putus sudah seperti ini. Dan oh ya, ini juga bagian atasnya seperti ini. Ini giginya ini sudah lepas ya, lepas dua. Dan kita akan lihat di bagian rumah rollernya ini juga. Oke teman-teman, panbelnya bukan dua ya, yang
giginya yang lepas, tapi 4 ya. Ini juga sudah lepas juga giginya, sudah pada ompong ya ini ya. Ini kalau diteruskan ini bisa putus panbel ya teman-teman ya. Oke, kita beralih ke bagian rumah loler. Rumah lolernya ini dan lolernya ini ya, ini lolernya ini masih terbilang bagus lah. Rumah lolernya juga aman, tidak ada kerusakan ya. Kita lihat kanan kirinya masih bagus di rumahannya ini, artinya ini rumah lolernya masih bisa dipakai, dikarenakan juga ini bosnya ini masih kencang, belum ada oblak atau berkarat ya teman-teman ya. Oke, bisa terlihat. Nanti akan kita bersihkan. Terus kita lihat platnya ini lepasnya dengan mudah ya. Biasanya kalau tipe Beat Deluxe ini atau sejenisnya ya, Genio juga, itu platnya ini biasanya ngancing ya teman-teman ya, ngancing di bagian askrupnya sini, biasanya ditarik seperti ini susah. Oke, ini masih bagus, terlihat dari fisiknya juga ini masih bagus, masih oke, masih bisa dipakai ya teman-teman ya. Nah, ini nanti akan kita melakukan pergantian di karet slide-nya saja kalau orangnya mau. Kalau tidak mau ya nanti kita ganjel ya teman-teman ya. Diganjel tidak apa-apa, tidak bermasalah juga, tapi lebih bagusnya diganti saja ya teman-teman ya, karena harganya juga tidak terlalu mahal. Oke, saya konfirmasi dulu ya dengan pemilik motornya, sambil kita membersihkan area CVT-nya ini. Oke. Oke teman-teman, ini memakai Prodo XCD ya. Ini yang harganya mahal, kode partnya ini K16. Ini harganya sekitar 300 lebih. Nah, nanti kita akan ganti dengan milik K81 ya teman-teman ya, yang harganya lebih terjangkau dan lebih murah. Oke, setelah kita konfirmasi dengan pemilik motornya, Prodo, fanbel dan karet slidernya disuruh ganti ya teman-teman ya. Nah, ini akan saya tunjukkan spare partnya. Nah, ini panbelnya dengan kode ya, KOJ. Karet slide-nya ya, KOJ juga karet slide-nya. Prodonya kita memakai K81 yang harganya terjangkau. Ini harganya di sekitar 145 ribuan ya di tempat saya ya. Tapi ini beda tempat beda harga ya teman-teman ya. Oke teman-teman, Prodo sudah kita gerinda ya. Kalau memakai K81 ini digerinda ya teman-teman ya, dikarenakan nantinya tidak bisa terpasang ya, karena platnya ini tebel dan bawaannya K16 seperti ini ya, yang XCD rata ya. Dan ini tadi ada tonjolannya, digerinda rata seperti ini. Oke, langsung kita pasang. Pemasangan pernya ini ya seperti ini, dan ini seperti ini ya. Nah, ini jempolnya ini kita buat menekan seperti ini, sambil jempolnya main buat menekan ya pernya ya. Nah, seperti ini. Terus kita pasang platnya, diusahakan kita balikkan yang semula ya, pasang seperti semula maksud saya.
Ini sepertinya longgar ya, kita rapatkan supaya tidak lepas ya nantinya. Nah seperti ini, terus kita pasang. Oke, kuncinya sudah terpasang dengan sempurna. Oh ya, ini belum ya. Nah, sudah sempurna, mantap ya. Oke, setelah itu kita rakit ya. Oke, caranya seperti ini. Kita tekan, kita tahan pakai kaki ya. Nah, terus tangannya sebelah sini ya. Tahan. Murnya ini jangan sampai salah ya. Ini yang agak membulat ini di bagian dalam, yang rata ini di bagian luar yang ada terlihat pantekan ini ya. Diusahakan jangan dipantek-pantek ya. Sebisa mungkin kita beli kunci supaya motor orang tidak rusak ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini karet slidernya memakai ini ya, KOJ. Jangan memakai punya K44 ya, tidak bisa karena kan terlalu besar yang punya K44. Diusahakan memakai bawaannya ya yang KOJ. Oke, panbel juga ini memakai KOJ ya teman-teman ya. Jadi jangan memakai K44 atau kode BTSP yang pertama ya, itu tidak pas nantinya ya, bukan pemakaiannya juga. Oke, pemasangan roller seperti biasa ya. Ini ada lubangnya dan ini ada penutupnya seperti ini. Yang ada penutupnya ini kalau posisi rumah roller seperti ini, nah ini di sebelah kiri ya teman-teman ya. Yang ada lubangnya di sebelah kanan. Nah, seterusnya seperti itu ya, sejajar ya, seperti ini. Ini saya sepil terus ya, seperti ini ya pemasangannya, supaya teman-teman tidak lupa nantinya. Oke, tinggal kita pasang plat seperti ini, terus kita pasang bosnya ya. Jangan lupa juga ini diberi grease ya atau gemuk ya di dalamnya sini dan di dalam bosnya sini, supaya nanti tidak lengket di bagian askreknya ini. Oke teman, seperti ini ya, sedikit saja kita oleskan di bagian askreknya sini. Nah sedikit juga kita lumasi di bagian sini ya. Nah yang tipe ini tidak ada garis di tengahnya ya, beda dengan BTSP. BTSP ada garis di tengahnya yang bagian sini ya, kalau sebagian lagi tidak ada. Nah yang ada garisnya itu kalau BTSP itu di bagian dalam ya, di bagian dalam. Kalau keadaan rollernya ini, nah seperti ini, dia masuk ke dalam sini. Oke seperti ini, jangan lupa ya grease ya di bagian dalam sini. Nah seperti ini, tetapi di bagian luar ini jangan dikasih grease ya atau gemuk ya, nanti panbelnya gemericit bunyinya ya, licin ya. Oke, kita bersihkan seperti ini bosnya apabila terkena grease atau gemuk ya, supaya tidak gemericit. Nah ini sudah tidak ada. Nah kalau kita buka cuma sebatas yang di dalam yang ada grease atau gemuknya. Oke, kita rakit sampai mentok ya teman-teman ya. Nah ini yang ada angkanya terbaca seperti ini diusahakan seperti ini posisinya supaya tidak terbalik ya arahnya. Nah seperti ini. Terus kipasnya ini ya harus dipasang, jangan sampai tidak. Oke, harus mentok ya. Dan ini saya ingatkan ya, ini panbelnya ini jangan mengganjel ya, jangan mengganjel kipasnya ini. Ketika kipasnya ini kita pasang, kita mentokin. Nah kalau ini nanti mengganjal, bisa jadi nanti setelah kita kencangkan murnya itu tidak kencang ya, nanti bisa kendor sendiri ya, dikarenakan panbelnya ini mengganjal. Oke, ringnya kita pasang, jangan sampai lupa ringnya. Terus murnya.
Oke, pakai tangan dulu sampai pol ya, sampai mentok. Lalu kita memakai impact pengencangan atau kunci sejenisnya. Nah, kalau pengencangan menggunakan impact ya teman-teman ya, diusahakan rumah lollernya ini, bagian dalamnya ini kita tahan seperti ini ya, supaya tidak buyar nantinya. Nah, seperti ini. Ini jempolnya ini yang buat nahan ya. Nah, ini jarak main bebasnya seperti ini. Jadi ini panbel tidak kepentok ya. Lalu kita pasang puli belakangnya. Teman-teman, perakitan sudah selesai ya. Kita akan coba hidupkan. Tentunya hidupnya ini ya tambah halus ya teman-teman ya. Ini akan saya tutup bagian box filternya, nah supaya terdengar lebih jelas. Saya gas-gas. Oke, jadi tambah halus ya. Yang awalnya tadi juga ya nggak begitu kasar ya teman-teman ya, tapi ya ini lebih mantap lah, lebih halus setelah kita melakukan pergantian prodo, panbel dan karet slider. Nah, saya ingatkan ya buat teman-teman semuanya, jangan sampai ya kita naik motor metik itu dengan cara rem belakangnya itu ikut kita rem ya, begitu keadaan posisi berjalan. Nah, nantinya yang akan berdampak dan kena dampaknya lah ya intinya itu di bagian prodonya ini. Ini pengalaman ya, saya sering mendapatkan pemakaian ibu-ibu itu atau emak-emak itu seperti itu ya, prodonya sering habis atau hilang seperti yang kita saksikan ini tadi. Oke, semoga ini bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya channel semakin berkembang. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Yudi Kakak Kiki.